Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Ustadz Zainuddin MPD, yang saya hormati Kaprodi Pendidikan Agama Islam Ustadz Humaidi MPD, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran PAI Ustadzah Kustiana Arisanti MPD, yang saya hormati Sivitas Akademika, staf-staf karyawan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya Lukia Lutfiana akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul Kurikulum 1994. Pada kurikulum ini tujuannya untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Kenapa disempurnakan? Karena proses pembelajaran pada kurikulum 1984 ini menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan isi pelajaran. Karena pada saat 1984 itu mata pelajaran itu kurang dimengerti oleh siswi-siswinya. Dan pada kurikulum 1994 ini menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 ini berpedoman pada UU nomor 2 tahun 1984, yang dimana berdampak pada perubahan semester menjadi catur bulan. Dan pada metode catur bulan ini setahunnya melalui 3 tahap. Tahap pertama 4 bulan, tahap kedua 4 bulan juga, dan tahap terakhir 4 bulan. Nah, pada tahap terakhir ini siswa akan dihadapkan pada ujian. Biasanya itu Eptanas, kalau sekarang ujian nasional. Yang kedua, tentang mulok, muatan lokal. Muatan lokal pada kurikulum 1994 ini terdiri dari beberapa pelajaran. Nah, yang dimana mulok ini menyita waktu-waktunya siswi, waktu-waktunya anak. Disuruh untuk belajar yang awalnya di kelas itu hanya 4 jam menjadi 6 jam, yang dimana di kelas itu 8 jam menjadi 10 jam. Di situ mulok pada kurikulum 1994. Dan mulok ini terdiri biasanya itu kan dalam seminggu siswi itu diliburkan hanya 1 hari. Hanya 1 hari libur. 1 hari libur dan 6 harinya itu masuk. 6 harinya itu masuk. Yang kedua, dari mulok ini ditekankan pada biasanya pelajaran matematika itu untuk anak-anak lomba-lomba seperti itu di kurikulum 1994. Dan yang ketiga, kompetensi inti atau pusatnya. Kompetensi inti ini dibagi menjadi 2, bobot materi dan juga output. Bobot materi pada kurikulum 1994 ini terdiri dari pelajaran SD, SMP, dan SMK. Nah, di sini kan biasanya SMA, SMK itu ada kejurusan kayak IPA, IPS itu. Nah, di sini bobot materi ini menekankan pada IPA, pelajaran-pelajaran yang dianggap
internasional, pemerintah dianggap internasional. Yang kedua tentang output. Output di sini output pada kurikulum 1994 itu public speakingnya, tentang bagaimana dia bisa berbicara di depan publik, bagaimana dia bisa berbicara dan mempunyai skill untuk langsung terjun kepada masyarakat atau bekerja. Biasanya output ini kalau SMA itu ditekankan pada matematika, IPA, IPS, dan juga bahasanya itu bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kalau di SMK, output ini ditekankan pada skill-skillnya. Seperti kalau TKR, dia nanti ke bengkel-bengkel seperti itu. Dan yang terakhir, suplemen 1999. Nah, suplemen 1999 ini merupakan upaya penyempurnaan kurikulum 1994. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip penyempurnaan kurikulum, yaitu yang pertama, penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan sebagai upaya penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Nah, di sini suplemen 1999 itu menyempurnakan ipteknya. Yang kedua, untuk mendapatkan proporsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai dengan beban pembelajaran. Dan yang ketiga, dilakukan untuk memperoleh kebenaran substansi materi pelajaran dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir, tidak menyulitkan guru dalam melaksanakannya dan tetap pada menggunakan buku teks dan sarana prasarana pendidikan lainnya yang tersedia di sekolah. Dari sini dapat kita peroleh banyak kelemahan pada kurikulum 1994 ini. Salah satunya kelemahannya yaitu guru aktif di kelas dan siswa hanya mendengarkan saja. Akibatnya siswa tidak bisa public speaking dengan baik. Terus mata pelajarannya terlalu banyak sehingga menyita waktu-waktunya murid. Jadi dan lain sebagainya. Kekurangan kurikulum 1994 ini akan disempurnakan oleh kurikulum selanjutnya, yaitu kurikulum 1999. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.